Halo semuanya, sekarang hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 7:31 malam. Jadi hari ini aku bikin video lagi. Kali ini bakal ngerjain soal yang kemarinnya udah pernah ya aku bahas tentang jurnal umum yang di atas. Nanti aku bakalan lanjutin lagi. Dan kali ini aku bakal ngebahas soal mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, nantinya ada soal yang sama-sama bakal kita bahas. Nanti bisa sama-sama kita kerjain dan kita akan langsung aja bahas ya. Oke, kita langsung masuk ya ke soalnya. Ini ada neraca saldo, lihat ke bawah. Oke, ini nama tokonya, Toko Makmur Sejahtera. Ini adalah unadjusted trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk periodenya itu yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Ini ada saldonya mulai dari cash, account receivable sampai terakhir itu advertising expense dengan totalnya di debitnya 344.100.000 dan di kreditnya juga sama. Nah, ini adalah nanti patokannya untuk kita mengerjakan soal. Oke, geser dikit. Oke, ini adalah soalnya ya, kita bahas satu-satu. Data penyesuaian untuk tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Yang A, perlengkapan yang masih tersedia di akhir periode adalah 4.700.000. Nah, ini jadi sini dibilang perlengkapan yang masih tersedia di akhir periode. Perlengkapan itu termasuk harta. Dan yang di sini adalah yang masih tersedia sebesar 4.700.000. Kemudian bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Untuk jawabannya sebenarnya udah aku bikin, cuman kita bahas sama-sama aja ya, biar sama-sama paham. Untuk yang A itu, oke, lipat aja lurusin. Oke, untuk yang A itu ini tadi ya. Perlengkapan yang masih tersedia di akhir periode adalah 4.700.000. Untuk jurnal penyesuaiannya adalah yang A itu store supplies expense. Aku pakai bahasa Inggris aja ya. Nanti bisa disesuaikan karena kita ngikut di sini juga. Store supplies expense sebesar 6 juta pada store supply sebesar 6 juta. Dan caranya gimana? Di sini tadi dibilang yang masih tersedia di akhir periode 4.700.000. Kita lihat store supplies ya. Store supplies itu 10.700.000 dan di sini dibilang yang masih tersedia di akhir periode. Sedangkan dia adalah perlengkapan. Perlengkapan termasuk harta, karena itu kita menggunakan pendekatan harta. Oke, mengenai penjelasan yang tadi, untuk ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian itu dia menggunakan dua pendekatan ya. Umumnya itu menggunakan pendekatan harta dan pendekatan beban. Yang tadi adalah menggunakan pendekatan harta karena perlengkapan termasuk dalam bagian dari harta atau aset. Perlengkapan itu menggunakan pendekatan harta. Sedangkan misalkan kalau dia menggunakan pendekatan beban, dia nanti bukan perlengkapan namanya, tapi namanya beban perlengkapan. Itu adalah dua hal yang berbeda dan bisa kita jadikan patokan untuk nantinya menentukan apakah dia menggunakan pendekatan harta atau pendekatan beban. Dan juga tambahan untuk pendekatan harta, ini umumnya jurnal penyesuaiannya itu biasanya dia menggunakan yang telah terpakai di periode tersebut. Sedangkan untuk pendekatan beban yang belum terpakai di periode tersebut. Kita akan lanjut lagi. Lanjut kita yang B ya. Asuransi yang telah terpakai tahun ini adalah 3.800.000. Bagaimana jurnalnya? Untuk yang telah terpakai berarti dia di periode ini ya sebesar 3.800.000. Jadi kita langsung aja. Untuk asuransi itu adalah insurance expense atau beban asuransi sebesar 3.800.000 di debit dan prepaid insurance sebesar 3.800.000 di kredit. Ini menggunakan pendekatan harta. Lanjut. Yang C, sewa kantor yang telah terpakai tahun ini adalah 9 bulan. Dalam satu tahun itu kan 12 bulan. Jadi yang telah terpakai itu 9 bulan. Jadi kita sesuaikan dulu 9 bulan ini. Jadi perhitungan adalah 9/12 dikalikan dengan sewa kantor. Kita lihat ya, prepaid office rent. Kita lihat apakah ada prepaid office rent. Ada, cuman saldonya nggak ada. Jadi untuk harta dia nggak ada ya. Dan kita berarti menggunakan pendekatan beban. Di sini prepaid office rent berarti kalau beban dia menjadi office rent expense sebesar 27 juta. Jadi 27 juta ini dikalikan dengan 9/12. Dapatlah jurnal penyesuaiannya yaitu prepaid office rent sebesar 6.750.000 pada office rent expense sebesar 6.750.000. Karena dia menggunakan pendekatan beban. Pendekatan beban seperti yang telah dibilang tadi, pendekatan beban itu berarti yang kita gunakan adalah yang belum digunakan di periode tersebut.
Jadi untuk perhitungannya seperti tadi, tinggal dikalikan aja, dan jurnalnya prepaid office rent pada office rent expense. Ya, jadi yang C tadi prepaid office rent pada office rent expense. Kan kita menggunakan pendekatan beban ya. Pendekatan beban itu untuk akunnya dia menggunakan akun harta yang didebit, sedangkan untuk pendekatan harta itu akun beban yang ada di debit. Kayak gitu kebalikannya. Jadi kita tetap menggunakan saldo yang telah terpakai sesuai dengan soal sewa kantoran telah terpakai, sedangkan untuk jurnalnya kita menggunakan pendekatan beban. Jadi harta dulu di atas, baru bebannya yang di kredit. Oke, lanjut. Yang D, biaya penyusutan untuk peralatan toko adalah 4 juta. Kita lihat yang D itu karena biasanya penyusutan udah diketahuin, itu kita langsung aja ke jurnalnya. Untuk jurnal penyusutan itu adalah depreciation expense store equipment. Store equipment yang kita lihat di sini, store equipment. Nah, ini 82.800 di debit dan dia mengalami penyusutan 4 juta. Jadi, depreciation expense store equipment sebesar yang ada di soal 4 juta dan kreditnya akumulasi depreciation store equipment sebesar 4 juta. Jadi langsung aja ya. Nggak ada pakai dicari-cari dulu, jadi langsung. Oke, lanjut ke yang E. Yang ini dia hasil perhitungan fisik terhadap persediaan barang dagang menunjukkan nilai persediaan barang dagang yang tersedia di gudang adalah 22.300. Ini adalah persediaan yang ada di penyesuaian. Dia dibilang yang tersedia atau yang tersisa tinggal 22.300. Coba kita lihat di neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Kita lihat merchandise inventory-nya adalah 25 juta. Jika yang di neraca saldo merchandise inventory-nya lebih besar dibandingkan yang ada di penyesuaian, ini di penyesuaian 22.300, di neraca saldo 25 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah cost of goods sold atau HPP, di debit 2.700.000, di kreditnya merchandise inventory sebesar 2.700.000, di mana dapatnya itu adalah hasil pengurangan dari 25 juta dikurangin dengan 22.300. Jadi dia kalau misalkan neraca saldonya lebih besar dibandingkan yang ada di ayat jurnal penyesuaian atau di soal penyesuaian, dia merchandise inventory-nya di kredit, sedangkan yang di debitnya COGS. Begitupun kebalikannya. Misalkan kalau yang di neraca saldo lebih kecil dibandingkan yang ada di penyesuaian, itu tinggal dibalikin aja, merchandise inventory di debit, cost of goods sold-nya di kredit sebesar selisihnya. Oke. Lanjut yang F, pendapatan diterima di muka yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 5 juta. Pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue. Kita lihat yang di neraca saldonya. Unearned service revenue itu sebesar 15 juta. Sedangkan yang telah terpakai, yang telah tersisa, yang tersisa adalah 5 juta. Jadi selisihnya itu yang nanti kita sesuaikan sebesar yang belum terpakai karena diterima di muka. Jadi 10 juta dikurangi 5 juta. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya adalah ini, unearned service revenue sebesar 10 juta di debit dan service revenue-nya 10 juta di kredit sebesar selisih tadi ya, yang di neraca saldo dikurangin yang ada di jurnal penyesuaian. Lanjut yang G, gaji dan upah pegawai yang belum dibayarkan sebesar 9 juta dengan rinciannya terdiri dari 40% bagian kantor dan 60% bagian penjualan. Jadi 9 juta ini 40%-nya itu untuk kantor dan 60%-nya untuk penjualan. Jadi tinggal kalikan aja ya, 40% kali 9 juta dan 60% dikali 9 juta. Jadi untuk jurnalnya, untuk yang pertama adalah dari store tadi ya, atau dari kantor, dari office. Jadi office salaries expense pada office salaries payable sebesar 3.600.000 itu dari 9 juta dikali dengan 40%, dan yang kemudian sisanya ya berarti store salaries expense untuk penjualan pada store salaries payable sebesar 5.400.000. Sisanya tadi ya dari 9 juta dikurang 3.600.000. Dan last question yang H, pendapatan yang masih akan diterima oleh toko Putri Jaya atas jasa lainnya yang diberikan adalah sebesar 3.750.000. Pendapatan yang masih akan diterima berarti dia piutang.
sebesar ini. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya kita langsung aja sesuai dengan nominal. Akun payable, akun receivable pada service revenue, ini salahnya. Akun receivable pada service revenue sebesar 3.750.000 nih, sesuai dengan jumlah nominalnya. Jadi setelah kita totalkan debit keseluruhannya, kemudian kita total juga kredit keseluruhannya, dapatlah totalnya sebesar 46 juta untuk masing-masing debit dan kredit. Selesai. Oke, itu tadi ya penjelasan ataupun bahas-bahas soal kita mengenai jurnal penyesuaian. Memang mungkin sedikit agak tricky dan mungkin waktu awal-awal ataupun belum terbiasa mengerjakan soal itu sedikit kesulitan ya, karena memang kita harus membedakan dulu ya antara dia menggunakan pendekatan harta atau pendekatan beban, dan kemudian kita harus klasifikasikan, kita tahu akun-akunnya tersebut termasuk akun-akun jenis apa, aset kah ataupun beban kah, liabilitas kah ataupun modal. Jadi kita harus paham dulu basic-basicnya ya, basic-basic dari akuntansi sebelum kita langsung masuk ke jurnal penyesuaian yang telah kita kerjain. Mungkin segitu aja video hari ini. Untuk teman-teman bisa, kalaupun misalkan aku ngomong kecepatan, itu bisa diperlambat ataupun di pause dulu untuk ngerjainnya pelan-pelan. Oke, thank you untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.